Inna dzikra mansyurul wilayah. Sungguhnya zikir itu adalah non mansyurita, penyebaran atau pembentangan kewalian. Gimana sih maksudnya? Ay marsum minallahi ta'ala lil abdil wilayah, seakan-akan itu merupakan SK, surat kerja kan? Surat kerja dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk menjadi kekasihnya. Ya kan hebat nih kan? Jadi zikir itu salah satu keutamaannya adalah mendapatkan SK kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi zikir yang bagaimana dulu kan? Karena zikir, kita ini sering zikir tetapi ya gini-gini aja gitu. Nggak ada perubahan sama sekali. Berarti yang salah bukan zikirnya. Zikirnya benar. Tetapi dalam pelaksanaan zikir itu yang salah. Kitanya yang salah dalam melaksanakan zikir itu. Ya, karena memang di pendahuluannya sudah dijelaskan juga bahwa semua ibadah yang tanpa dibarengi oleh adab, oleh tata krama, maka ibadah tersebut faedahnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ta'allamu ta'lim wa nafil intifa' dzikr wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, hafizakumullah, rahakumullah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Anwarul Qudsiyah fi bayan qawaidis sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Syarani rahimahullah taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan al-fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, al-hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah wa alama nawabihi aslafuna salihun wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila anqal adabu dzikri wa bayanu thamrati talqin ila anqal wa ajma'u ala annahu la yanbaghi li shaykhin an yulaqqina al-murida talqina suluk wa lidzalika al-muridi alaqatun dunyawiyyatun li annahu yu'arriduhu bidzalika lil khiyanah wa jama'alan pada sepakat sapa kaum ala annahu yang atase temen setuhne kelakuan la yang bagi iku ora pantes ora seukian li syekhin kedua syekh anilakin apa yen to nalkin sapa syekh al murida yang murid talqin as-suluki kelawan talqin suluk. Walidzalikal muridi lan iku tetap kedua mungkono murid alaqatun utawi ketergantungan duniawiyatun kang bangsa duniawi. Dan nahu krana temen setuhne syekh iku yu'ariduhu iku ngejerumusaken sapa syekh ing murid bidzalika kelan mengkono-mengkono talqinus suluk lil khiyanati maring khianat. Wa ijma'ulan pada sepakat sapa kaum ala anna umdat tariqi ing atase temen setuhune umdah atau dasar ya tarekat iku al iktsaru ngakeh-kehaken min zikrillah azza wa jalla saking zikir Allah azza wa jalla hatta la yakuna sehingga ora ana lil muridi ku tetep kedue murid syughlun utawi katungkul illa bihi angin kalawan zikir wahdahu halis sujine zikir wa ma adzina wa malan barang adzina kang izini sapa syekh atau udzina dan izini sapa murid bihi ing dalem ma wa qaulun padha ngucap sapa qaum inna dzikra tumnustuni dzikir iku mansyurul wilayah iku den sumubaraken kewalian ayat tegese marsumun ayat tegese kang den tulis minallahi ta'ala minallahi saking Allah lil abdi kedua hamba bil wilayati kelan kewalian kamarusimi muluki dunia kaya dene pira-pira tulisan atau SK ya zaman ayeuna
Kama resimi kaya dene pira-pira SK muluki dunia pira-pira raja dunia bil wadhaifi kalawan pira-pira tugas. Walillahi lan iku tetep kedue Allah al-matsalu ta'i perumpamaan ala kang paling luhur. Paman mangko ta'i wong ufiqa kan den taufiki sapa man didawami zikrillah taala maring dawami zikir Allah taala. Faqat utiya mongko teman-teman den awehi sapa murid al-marsuma ing tadi SK-nya kang ditulis bi'annahu kelawan temen setuhune murid iku waliyullahi iku walina Allah azza wa jalla wa man yuslabu wa man lan utai wong yuslabu kang den cabut sapa man ani zikri saking zikir faqad uzila mongko teman-teman den cabut sapa man anil wilayat saking kewalian wa ajma'ulan kudu sepakat sapa kaum ala annal fatha ing atase temen setuhune futuh ketersingkapan keterbukaan fil laili yang dalam wengi iku aqrabu iku luwih parek minhu tinimbang al fath fil lail fin nahari ing dalam rino wa qaululan padha ngucap sapa kaum kulluman utai saben wong lam yazkur kang ora zikir sapa man Allah ing Allah min guru bisyams saking angslu pesrengenge ila sabahi maring sabah isuk fi majlisin wahidin ing dalam majelis kang siji ma ada waktu salati ma ada selaine waktu salati ing sakliyane salat fala yajiu maka ora teka minhu saking murid apa syai'un suji-wiji fi tariqi ing dalam tariqah wa qaululan padha ngucap sapa kaum lam yahsul man utawi wong lam yahsul kang ora hasil lahu kedue man min zikri saking zikir apa halut takwa apa kondisi ketakwaan wa hudurun lan kehadiran ma'allahi ing dalam sartane Allah Falaisa mangka ora ono lahu iku tetep kedue man apa qadul majlisi apa megot majlis. Ya naman karena temen setuhne wong lam yahdur kang ora hadir sapa man ma Allah maksudnya fakanahu mangka temen setuhne man iku lam yadhkur ora zikir sapa man. Wa qaululan padha ngucap sapa kaum adzikru utawi zikir iku saiful muridina iku pedangi para murid bihi kelawan zikir yuqatiluna padha merangi sapa muridin ada ahum ing pira-pira musuhe muridin nyatane minal jin saking jin wal insilan manungsa wa bihi lan kelawan zikir yadfauna padha nolak sapa muridin al afati ing pira-pira penyakit allati kang katrukuhum kang nekani apa afat ing muridin wa qalu oke jelasan dulu biar enak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala dan masih mengenai judul adab-adab zikir dan penjelasan mengenai apa saja buah dari talqin zikir yang ditalkinkan oleh seorang guru kepada murid. Dan kemarin sudah kita jelaskan mengenai zikir yang hakiki itu bagaimana. Zikir yang hakiki itu seperti apa? Sudah kita jelaskan kemarin. Di mana zikir yang hakiki itu adalah istishab syuhudil abdi annahu baina yaday rabbih. Di mana zikir yang hakiki itu adalah berupaya untuk menarik kesaksian atau penyaksian seorang hamba bahwa dia berada di depan Allah Ta'ala. Jadi upaya seorang hamba untuk mendapatkan penglihatan secara rohani atau penyaksian secara rohani bahwa dirinya ini berada di depan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat dari zikir. Jadi setiap ya ibaratnya mancing gitulah. Mancing gitu kan kalau di kolam. Bawa umpan. Nah, kita mancing tadi penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memancing penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita caranya adalah dengan zikir. Karena belum dapat ikan, baru masang umpan dan masih menunggu datangnya ikan untuk mencaplok umpan yang kita pasang. Ya, disitulah kita belum futuh gitu. Nah, ketika kita ini sudah memancing, ya memancing ikan, kemudian ikannya itu sudah memakan umpan yang sudah kita pasang. Nah, disitulah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam zikirnya dia menyaksikan secara rohani bahwa dia
berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia mendapatkan futuh gitunya. Nah, sehingga zikir lisan itu merupakan dalil atau bukti saja itu, Pak. Itu hanya bukti bahwa dia ini benar-benar seseorang yang bersungguh-sungguh. Atau kalau ibaratnya mancing, bukti bahwa dia ini memang benar-benar anteng untuk menunggu si ikan, gitu tuh. Nah, ketika seseorang sudah dapat ikan, ya udah selesai, gitu kan. Artinya setelah itu ikannya mau diapain tah, mau dibakar, mau disate, mau digoreng, gitu kan, itu terserah Anda, gitu. Itu pendekatannya gitu ya, itu zikir secara hakiki. Nah, kemudian pada malam hari ini yang kita bahas itu mengenai beberapa permasalahan dalam adab-adab zikir dan buah dari Thamratul Talqin, di mana kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu la yanbaghi li syaikhin an yulakkinal murida talqinas suluk walidzalikal muridi alaqatun dunyawiyyatun. Ya, para kaum sufi, jadi ketika di sini menyebutkan wa ajma'u, ya kan, atau wa qalu, nah itu biasanya isyarahnya kepada atau mutakalimnya ya, yang berbicara itu adalah kaum sufi. Artinya mereka para arifin, para aulia, para arifin. Mereka sepakat bahwasanya seorang guru itu tidak pantas untuk mentalkin seorang murid, yaitu berupa talqin suluk. Apa itu talqin suluk? Talqin suluk adalah sebuah talqin yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya, di mana dengan talqin ini si murid akan menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu talqin suluk namanya. Talqin untuk menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya dengan cara, tentu banyak berzikir itu pasti. Tapi ada tambahan-tambahan yang lain, yaitu mengenai apa, katakanlah pemulihan lah jiwa kita yang sakit, pemulihan hati kita yang berpenyakitan. Artinya penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, bukan penyakit asma atau paru-paru atau jantung, bukan, tapi penyakit yang sifatnya rohani. Ya misalnya seperti hasutlah ke orang lain, sombong, kemudian takabur, hubud dunia, kemudian pengen dipuji oleh orang lain, gak mau dicaci oleh orang lain, atau ingin menjadi orang yang paling hebat di antara yang lain, dan seterusnya lah. Pokoknya yang hal-hal yang sifatnya itu nafsu, hawa nafsu atau syahwat. Nah itulah yang dipangkas atau yang upayakan oleh si murid ini untuk bersuluk atau menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu talqin suluk. Nah, melanjutkan lagi yang tadi, seorang guru itu tidak layak, tidak pantas untuk mentalkin suluk kepada muridnya, sementara si murid ini di dalam hatinya masih ada alaqatun dunyawiyatun, ketergantungan duniawi. Artinya dia masih menggantungkan dengan dunia. Artinya hatinya itu sudah masih menggantungkan kepada, misalnya kalau yang pekerjaan masalah rizki ya, menggantungkan pekerjaannya untuk mendapatkan rizki. Kalau saya nggak kerja nggak makan, gitu. Kalau saya nggak kerja nggak dapat duit. Kalau memang di dalam hati seorang murid itu seperti ini kondisinya, ya maka tidak layak bagi seorang guru untuk, tidak pantas bagi seorang guru untuk mentalkin suluk kepada murid yang kondisinya seperti ini. Kenapa? Ya karena li'annahu yu'arriduhu bidzalika lil khiyanah, ya karena si guru ini itu menyodorkan murid dengan talqin yang telah diberikan oleh guru kepada muridnya untuk berkhianat. Berkhianat apa? Berkhianat kepada perjanjian yang telah adakan antara murid dengan guru, yaitu untuk menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau melihat ini mah susah, Bro. Melihat ini mah ya setidaknya ma la yutrak kulluh la yutrak julluh tuqulluh. Sesuatu yang ketika semuanya itu tidak bisa dikejar, ya otomatis setidaknya sekian persen lah, sekian persen bisa diambil. Ya,
kalau di peribahasa bahasa Indonesia itu nggak ada tali akan menjadi. Itu artinya lumayan baik. Itu. Ini apa istilahnya aturan thariqah yang ini ijma ya, kesepakatan para ulama, kesepakatan para arifin mengenai talqin suluk seorang guru kepada muridnya ya. Karena memang kalau di zaman dulu di abad ke-10 yang seperti diilustrasikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu begitu luar biasa di awal-awal abad ke-10 dari 901 Hijriah sampai 950 Hijriah itu luar biasa. Tetapi ketika para guru-guru besar thariqah itu pada meninggal, orang-orang pada mengolok-olok thariqah itu dulu. Nah sehingga sekarang orang-orang yang memanfaatkan thariqah itu ya banyak pastinya, terutama untuk kepentingan duniawi gitu kan, ya popularitas, duit gitu kan, uang, jabatan dan seterusnya. Itu sekarang itu otomatis lebih parah daripada zaman dulu. Oke, lanjut. Wa ijma'u ala anna umtat tariqi al-iktsaru min dzikrillah azza wa jalla. Nah, kemudian juga para arifin itu sepakat bahwa dasar utama thariqah itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah taala. Dasar utama itu. Sehingga ketika seorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang murid thariqah, sementara dia tidak mau berzikir kepada Allah taala, berarti dia ya tidak sesuai dengan tugasnya. Itu karena apa? Karena pondasi dari thariqah itu sendiri adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, sehingga hatta la yakuna lil muridi syughlun illa bihi wahdahu. Sehingga si murid ini tidak memiliki kesibukan kecuali hanya dengan zikir. Hanya dengan zikir. Dan wama udzina fihi, dan sesuatu yang diizini. Sesuatu yang diizinkan si murid ini untuk melaksanakannya fi dalam itu ya. Ya artinya ketika seseorang itu ditalqin dzikir, kemudian kita tahu bahwasanya pondasi dasar utama dalam thariqah itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga si murid ini tidak memiliki kesibukan kecuali zikir, dan hal-hal yang diperbolehkan oleh gurunya ya maka itu saja yang boleh dilaksanakan oleh murid. Itu nanti karena di penjelasan yang akan datang di situ akan dijelaskan bahwasanya ketika seseorang itu telah ditalqin oleh gurunya, kemudian dia tidak mau berzikir atau zikirnya itu kurang dan seterusnya, sementara dalam sekian waktu dia hatinya tidak disingkapkan, hatinya tidak menjadi lembut, ya maka lebih baik dia nggak usah thariqah-thariqahan, lebih baik dia kerja di pasar. Karena menyibukkan diri dalam hal yang tidak membuat dirinya itu lebih baik. Itu nanti itu akan ada pembahasan ke depannya. Artinya di sini setidaknya kita tahu bahwa tugas utama dari seorang murid itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah taala, satu, dan kedua sesuatu yang diizinkan oleh gurunya untuk dilaksanakan. Ya, artinya misalnya disuruh nyapu, disuruh ngaji, disuruh kerja misalnya di pasar untuk menggugurkan kewajiban untuk menafkahi anak istrinya, misalkan untuk biaya anak istrinya, silahkan. Pokok segala sesuatu itu diatur oleh gurunya ini. Gitu. Tetapi kriteria dari guru sendiri itu bagaimana? Nanti juga akan dijelaskan. Itu kalem. Wa qalu inna dzikra. Nah, kemudian di sini menjelaskan tentang apa saja keutamaan zikir. Nah, para arifin telah menyebutkan bahwasanya inna dzikra mansyurul wilayah. Inna dzikra mansyurul wilayah. Sungguhnya zikir itu adalah mansyurita, penyebaran atau pembentangan kewalian. Gimana sih maksudnya? Ai marsum minallahi ta'ala lil abdil wiya. Seakan-akan itu merupakan SK, surat kerja kan? Surat kerja dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk menjadi kekasihnya. Ya kan hebat nih kan? Jadi zikir itu salah satu keutamaannya adalah mendapatkan SK kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi zikir yang bagaimana dulu kan? Karena zikir kita ini sering zikir tetapi ya gini-gini aja gitu. Enggak ada perubahan sama sekali.
Berarti yang salah bukan zikirnya. Zikirnya benar. Tetapi dalam pelaksanaan zikir itu yang salah. Kitanya yang salah dalam melaksanakan zikir itu. Ya, karena memang di pendahuluannya sudah dijelaskan juga bahwa semua ibadah yang tanpa dibarengi oleh adab, oleh tata krama, maka ibadah tersebut faedahnya sedikit. Dan di antara ibadah ini adalah zikir kan. Jadi zikir ketika tidak dibarengi dengan adab kepada Allah, kesunahan di dalam zikir, itu kan kondisi yang terbaik ketika berzikir dan seterusnya. Ketika kita tidak melaksanakannya, kemudian zikir itu tidak ada buahnya, atau kita tidak merasakan buah dari zikir, maka tanyakan kepada diri kita, kenapa kita masih dalam kondisi seperti ini, gitu. Ini sudah katakanlah jaminan gitu dari para arifin bahwa ketika seseorang itu berbanyak zikir, maka dia akan mendapatkan SK kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kamarasimi mulukid dunya bil wadhaif. Diperumpamakan seperti SK-nya para raja. Jago orang main nama presiden gitunya. SK-nya presiden kepada orang-orang untuk di SK-kan menjadi seorang menteri misalnya. Itu kan SK-nya dari presiden. Nah seperti itu. Nah berarti orang-orang yang dipilih oleh presiden, oleh seorang raja itu tentunya adalah orang-orang yang terpilih gitu kan. Gak semuanya di SK-kan oleh raja. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pun juga memilih. Dan ini yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan SK ini itu semua orang. Semua orang dibuka lebar-lebar kesempatan untuk menjadi seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tergantung dari masing-masing orang ini tadi. Apakah dia pantas, layak untuk diiskakan oleh Allah taala? Itu ya gimana Allah taala. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah taala itu adalah perumpamaan yang tertinggi. Maka faman wuffiqa lidawami dzikrillah taala, barang siapa yang diberi taufik oleh Allah taala untuk bisa mendawamkan, untuk bisa mengkontinyukan, melanggengkan zikir Allah taala, maka faqad u'tiyal marsum bi annahu waliyullahi azza wa jalla, maka sesungguhnya dia telah diberi SK dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, waman yuslabu anil dzikri, barang siapa yang dicabut dari zikir, artinya nggak mau zikir sama sekali, ya meskipun setelah ditalkin zikir oleh gurunya, maka faqad uzila anil wilayah, maka telah dipecat dari kewalian Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya ini merupakan motivasi bagi kita semua wali ya, untuk mencapai wali Allah taala itu enggak mudah. Kemudian wali Allah taala itu juga orang-orang yang pilihan. Ya maka setidaknya kita ini meniru-niru mereka para aulia yang selalu mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan adab-adab yang terkait dengan zikir tentunya ya. Nah, kemudian wa ajma'u ini mengenai waktu untuk berzikir, mana waktu yang terbaik. Wa ajma'u ala anal fatha fil laili aqrabu minhu fin nahar. Jadi zikir, memperbanyak zikir di malam hari itu lebih baik daripada memperbanyak zikir di siang hari. Kenapa ya? Biasanya kalau tengah malam itu kan waktu ijabah, sehingga berzikir pada malam hari itu lebih utama, lebih cepat futuhnya, lebih cepat penyingkapan hatinya dari segala macam hijab-hijab yang mengelilingi kita daripada zikir pada siang hari gitu. Terus wa qalu kullu man lam yadhkurillaha min ghurubi syamsi ila sabahi fi majlisin wahidin ma ada waqti sholati fala yaji'u minhu syai'un fit thariq. Dan para arifin itu mengatakan setiap orang yang tidak berzikir kepada Allah taala dari terbenamnya matahari sampai subuh di majlisin wahidin, dalam satu majelis selain waktu sholat, fala yaji'u minhu syai'un fit thariq, maka tidak ada sesuatu yang dalam suatu keutamaan dalam thariqah yang dia dapatkan. Artinya ketika kita tidak mengkhususkan satu waktu di malam hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari terbenamnya matahari maghrib lah sampai datangnya subuh, kita tidak mengkhususkan satu waktu untuk berzikir khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sama sekali tidak
berzikir kepada Allah Ta'ala di antara dua waktu tersebut, maka dalam thariqah dia tidak mendapatkan kemuliaan apapun, tidak mendapatkan bonus apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai thariqah. Gitu. Ya, ini ada waktu sholat selain waktu sholat ya. Selain waktu sholat. Ya berarti di malam hari ya kita harus mengkhususkan waktu barang setengah jam, barang sejam. Yang lumayan baik gitu kan. Daripada kosong sama sekali. Lanjut, wa qalu man lam yasullahu min adzikri halut taqwa wa hudurun ma Allah falaysa lahu qat'ul majlis. Nah, barang siapa yang dari zikirnya itu dia belum mendapatkan kondisi ketakwaan, ya artinya perbuatannya itu baik, perbuatan kepada dirinya sendiri, perbuatan kepada tetangganya, perbuatan kepada teman-temannya, perbuatan kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan seterusnya. Kondisi ketakwaan, kondisi baik itu belum dia rasakan, satu. Terus kedua, dari zikir dia berzikir tetapi wahudurun ma Allah, tidak merasakan kehadiran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berzikir, maka falaisa lahu qat'ul majlis, maka jangan putus asa. Kemudian kalau putus asa nanti pada ujungnya dia tidak mau zikir lagi, jangan, tetap falaisa lahu qat'ul majlis, maka dia tidak boleh untuk memutus majelis. Majelis itu gimana sih? Ya katakanlah majelis itu adalah ungkapan dari satu kegiatan rutin kita, ya secara formal gitu kan, duduk menghadap ke kiblat, menggunakan pakaian yang bersih, yang wangi, yang suci, ya kan, pakai bukhur, wangian segala macam, kita zikir ke Allah Ta'ala, itu majelis. Ya bukan harus majelis itu kayak gini gitu berbarengan, enggak. Bukan sekiranya ketika kita itu banyak berzikir kemudian kondisi ketakwaan dan belum didapatkan dan belum merasakan kehadiran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam istilahnya itu adalah muraqabah, maka jangan putus asa, terus jangan tinggalkan tempat zikir gitu, jangan tinggalkan sejadah gitu. Kenapa? Li'anna man lam yahdur fa ka'annahu lam yadhkur. Ya karena ketika seseorang itu dalam zikirnya tidak merasakan kehadiran bersama Allah Ta'ala, maka seakan-akan dia bukanlah orang yang berzikir. Nah, tentu ini juga sulit juga ini mah, ya karena kita mah biasanya zikir, pikiran kemana gitu kan. Ya wajar, namanya juga mubtadi ya, anak TK ya, wajar kita mah kayak gitu, namanya juga latihan. Tetapi setidaknya lumayan baik tadi ya. Nah nanti ada juga penjelasan ya mengenai seseorang yang berzikir tapi tidak hadir. Dari keterangannya Imam Ibnu Athaillah dari la tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma'allahi ta'ala lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflataka ma'a wujudi huduri. Jangan sekali-kali engkau itu meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala lantaran hatimu belum merasakan kehadiran bersama Allah Ta'ala, karena engkau kelalaianmu, kelupaanmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau berzikir itu masih mending daripada kita nggak zikir sama sekali. Daripada sama-sama ghaflah, sama-sama lalai ini, daripada nggak zikir ya mending lebih baik zikir. Setidaknya seenggak-enggaknya kan masuk gerbong yang terakhir, meskipun terakhir maka apa gitu kan. Lumayan bahaya tuh banyak. Daripada ngalamun teu zikir, menzikir bari jeung ngalamun. Wa qalu adzikru saiful muridin bihi yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal ins. Di mana zikir itu juga merupakan senjata ya, pedang dari pedangnya para murid. Di mana dengan pedang ini para murid ini berperang dengan musuh-musuhnya, yaitu jin dan manusia. Jadi musuh ada dua macam, ada jin, ada manusia. Setan ada dua macam, ada jin dan manusia. Manusia sangat jin sangat ganggu manusia ge sarua. Itu. Ya, artinya dengan zikir ini setidaknya kita bisa mengantisipasi lah dari musuh-musuh yang seperti itu ya. Kemudian wabihi yadfa'unal afat allati tatruquhu. Dan dengan zikir ini para murid itu juga bisa menolak segala macam penyakit yang mendatangi mereka.
Jadi pengen sehat, zikir. Pengen sugih, zikir. Pengen dekat ke Allah Ta'ala, zikir. Pengen apa? Buka pemajikan, zikir. Pengen loba duit, zikir. Zikir bae zikirnya. Apa ajanya? Oh, itu. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.